Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan menolong kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk memahami isi hati Tuhan melalui firman Tuhan, agar kami bisa menerima dan melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur karena kami masih diperdengarkan firman oleh Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 6 ayat 1-5 bunyinya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah saling memperhatikan. Sejak Tuhan Yesus mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk setiap kita sebagai anak-anaknya, maka tidak ada lagi dosa yang ditimpahkan dan dituduhkan pada kita. Ia merelakan dirinya terkutuk di kayu salib dan membayar lunas secara total dosa-dosa kita, sehingga tidak ada satupun pengalaman-pengalaman pahit yang masih tersisa di dalam kehidupan kita. Semua telah dilakukan oleh Yesus Kristus dengan pengorbanannya yang luar biasa itu. Apabila kita mau atau telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka penerimaan dan penyerahan diri kita haruslah disahkan oleh Roh Kudus melalui sakramen baptisan. Sakramen ini menandakan dan membuat kita tercatat di surga seumur hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai keluarga kerajaan Allah. Dan ini semua adalah sisi yang menggembirakan dari kebenaran firman Allah. Tetapi ada hal lain lagi yang harus kita pikirkan. Masih ada cerita lain yang harus kita dengar dan kita sadari. Pada dasarnya kita adalah orang berdosa. Seringkali orang percaya selalu berkata, saya ini anak Tuhan. Tetapi di lain sisi orangnya tidak benar, tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Merasa bahwa ia adalah orang yang cukup baik, merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita memiliki karakter yang lebih baik daripada orang lain? Bahwa diri kita merasa lebih baik dan sempurna daripada orang lain? Ketika kita memiliki pola pikir seperti itu dan kita tidak melakukan segala sesuatu dengan baik di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri menanggapi bahwa kita menipu diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan di ayatnya ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ini suatu problem yang pertama yang kita hadapi dalam lingkungan kita, baik di lingkungan gereja maupun di lingkungan komunitas orang percaya. Problem yang kedua, bahwa kita tidak pernah sadar akan makna hidup yang sebenarnya. Kita tahu bahwa hidup setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Misalnya saja sepasang anak kembar. Dalam kekembarannya, mereka masih memiliki perbedaan-perbedaan tertentu. Mungkin itu dari perilaku, gaya hidup, kesukaan, dan lain sebagainya. Apalagi kita yang tidak kembar. Tuhan memang menciptakan kita berbeda-beda. Tetapi di dalam perbedaan yang kita miliki, disitulah Allah menginginkan kita untuk saling melengkapi di dalam namanya. Banyak orang Kristen hidupnya mengalami segala macam pencobaan yang begitu berat sekali. Tapi ia tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat dirinya keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Seringkali kita tidak mengerti, tetapi kita hanya mengatakan pokoknya kamu berbuat dosa
dan kamu telah melakukannya berulang-ulang, maka kamu harus bertobat. Kemudian kita pun berkata, kamu belum dewasa, masih seperti anak-anak dan lain sebagainya. Terkadang kita tidak memperhatikan bahwa kekuatan orang itu berbeda-beda. Kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan belum tentu orang lain bisa lakukan. Demikian juga sebaliknya, apa yang orang lain lakukan belum tentu kita bisa lakukan. Kita harus memahami bahwa Allah menciptakan kita atau manusia beraneka ragam. Hanya ada satu hukum dan satu hakim dalam hidup kita, adalah Allah sendiri. Siapakah yang boleh menegur orang lain? Suka bersikap keras dan tegas terhadap orang yang jatuh? Hanya firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita lupa kepada diri kita sendiri. Siapakah kita ini? Kita tidak mengerti kekuatan orang lain, bahwa kejatuhan orang lain belum tentu karena keinginannya untuk jatuh dalam dosa. Bisa saja karena ia tidak kuat untuk menahan beban yang sedang dihadapinya. Maka dari itu Tuhan memanggil kita sebagaimana yang difirmankannya di ayatnya pertama. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Di sini kita dapat melihat kata yang digunakan adalah melakukan pelanggaran, bukan kata melakukan suatu dosa. Sebab melakukan dosa merupakan hal yang dilakukan oleh setiap manusia. Itu terjadi sejak kita di dalam kandungan, di mana kita mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Tetapi justru di sini menggunakan kata pelanggaran, di mana kita tahu ini dan itu salah, tetapi kita tetap melakukan yang salah. Maka inilah yang menjadi dasar suatu permasalahan di dalam diri kita. Oleh karena itu hendaklah kita saling berhati-hati di dalam melaksanakan akan panggilan Tuhan untuk saling tolong menolong seperti yang dikatakan di ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ketika kita melihat seseorang tersebut jatuh atau merasa tidak kuat, maka merekalah yang harus kita angkat atau kita topang untuk berjalan bersama-sama pada jalan yang harus kita tempuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita patut bersyukur oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus sudah mengampuni kita. Tapi kita memiliki suatu kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu mau memperhatikan dan menolong orang lain yang ada di dalam dosa dan yang masih berkecimpung di dalamnya, yang masih bergulat dengan dosa, atau orang yang masih dikuasai oleh dosa. Dengan kelemah lembutan yang kita miliki, kita dapat memimpin mereka dan mengangkat mereka dari sana. Karena itulah sebuah pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kita dapat saling memperhatikan satu sama lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.